khusus atau pembantu-pembantu. Mari kita lihat ini Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ingga penasaran. Jadi sekarang Ingga udah ada di Aula Serbaguna karena ada tulisannya. Nah di sebelah pendopo ya Pak? Pendopo ya. Nah pendopo Agung Pasarean. Di sebelah Ingga udah ada Pak Hasan ya Pak. Dan yang satu lagi tokoh muda Cirebon. Kang Reza. Sebelumnya udah main ke sana tadi. Oh iya tadi. Ya. Pasan sama Kang Reza kedatangan Ingga ke sini mungkin agak merepotkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali gitu ya. Udah biasa direpotin kita Pak ya. Mudah-mudahan tidak keberatan ya Pak ya. Jujur sih Ingga ke Cirebon itu secara mengetahui sejarahnya baru kali inilah mau mencari sejarahnya. Dan di sini Ingga nggak tahu juga sejarahnya seperti apa dan ini tempat apa gitu. Kalau boleh dijelaskan. Baik ya. Tadi saya pertama-tama setelah selamat datang ya di situs Pangeran Pasarean. Sekilas akan saya jelaskan siapa Pangeran Pasarean. Pangeran Pasarean adalah yang bernama Pangeran Muhammad Arifin, putra dari Syekh Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Ibu Nyimas Tepasari dari Majapahit. Beliau lahir tahun 1495 Masehi. Dan sebagai putra mahkota, beliau dididik dengan berbagai keilmuan, baik kanuraga, kepemerintahan, dan agama. Sehingga beliau sudah mumpuni dan sering diberikan tugas-tugas penting di dalam mengatur wilayah ketika Sunan Gunung Jati sedang bersiar keliling kota. Dan salah satu tugas penting Pangeran Pasarean adalah membuat perbatasan antara Cirebon, Banten, dan Galuh. Ya, dari perbatasan dari Kerawang ke sana wilayah Banten pembagian dan dari Kerawang ke sini masuk wilayah Cirebon. Dan beliau juga diberi tugas untuk pembebasan ke Galuh ini dengan disenjatai pusaka cis. Ya, yang seperti keris yang menyerupai tombak panjang dan dikawal para sepuh. Beliau berangkat dari mulai kaki Bukit Cermai ya di yang sekarang jadi Mandi Rancang sambil menggoreskan cisnya ke arah utara. Nyampailah di suatu hutan belantara yang sangat lebat. Beliau terpelangu atau terpesona yang dinamakan sekarang pelangon ya. Jadi itu pelangu atau terpesona dengan keindahan itu. Dan sebelah kirinya dia melihat hutan yang sangat lebat atau belantara yang dinamakan Desa Wanantara. Beliau terus ke utara, nyampailah di daerah Waringin Pitu yang banyak sumber mata airnya. Beliau di situ berhenti dan ketemu dengan Ki Karang Muncang, seorang pengalaman dari Panjalu. Dan situlah mau bertempur. Karang Muncang tunduk dan masuk agama Islam. Pangeran Pasarean berhenti sebentar di situ dan dijaga oleh para pasukan dan para sepuh yang dinamakan tempat penjagaan adalah Pataraksa. Nah, Waringin Pitu yang banyak sumber airnya sekarang yang dinamakan Desa Sumber atau Kelurahan Sumber yang sekarang. Nah, di Karang Muncang akhirnya tunduk masuk Islam dan mengikut belajar kepada Pangeran Pasarean terus ke utara. Nyampailah di daerah perbuturan ada batu yang dinamakan Batu Palingga. Di situ diulang Karang Muncang dan akhirnya menetaplah di Sumber sampai sekarang yang dinamakan makamnya adalah
makam Astana Giri, apa namanya, Muncang ya, Muncang itu Kemiri, Astana ya, Kemiri. Nah, Pangeran Besan terus ke utara, nyampailah di daerah bukit atau gunung, tanah yang mengurut mencapai gunung, yaitu yang sekarang dinamakan gunung. Beliau ketemu dengan telik sandi Pajajaran yang bernama Sang Ikul Tua, yang balik warna menjadi macan semua, yang mengawasi keamanan daripada di Cirebon, atau ditugaskan untuk dari Pajajaran untuk melindungi Cirebon. Sempat bertempur, namun Pangeran Besan mengetahui adalah putra Sunan Gunung Jati, akhirnya berhenti, dan Pangeran Besan dididiklah di sini dengan bicara Muncang, dan sering mengadakan pertemuan rapat-rapat penting untuk membahas situasi keamanan Cirebon, baik dari rongrongan dari luar Cirebon maupun dalam Cirebon, dengan mengundang para pegede, para Pinangeran. Di sini tempatnya yang dinamakan di sini Pendopo Agung. Itu sekali lagi cerita daripada perserian kenapa ada di sini. Nah, terus tadi kan ada sedikit apa ya tentang macan gitu Pak. Yeah. Kan kalau ngomong macan atau harimau identik dengan Prabu Siliwangi. Apakah ada hubungannya sih Pak? Jelas ada. Karena Pangeran Besan adalah putra Sunan Gunung Jati. Sunan Jati sendiri adalah cucu daripada Prabu Siliwangi. Jadi ada hubungannya. Oh. Ya. Turun temurun gitu ya Pak? Iya. Ibu daripada Sunan Gunung Jati adalah Nyimas Rara Santang, adik Pangeran Cakrabuana, putranya daripada Prabu Siliwangi. Jadi Cirebon itu adalah ya ini ya Prabu Siliwangi, masih darahnya adalah Prabu masih Siliwangi. Darahnya ya. Kalau makamnya sendiri ada di makamnya. Kalau makam Pangeran Besan sendiri ada di Astana Giri Saptarengga atau Gunung Sembung. Oh, Gunung Sembung. Ya. Kalau di sini cuma Patilasannya. Ya. Nanti Inga boleh lihat-lihat ke sana. Boleh, mangga. Nanti di sini dulu tempat bermusyawarahnya para gede. Nanti juga di situ ada Patilasannya, dan para pengikutnya banyak di sini. Dari dulu sudah membentuk suatu organisasi, ada namanya Bulu Timbang ini, Sang Ikul Tua ini, karena sering memimpin rapat dengan berbaik, dengan semua memuaskan, maka dinamakan Kibuyut Timbang Luhur. Makamnya di atas sana, di makam tanah yang tinggi di gunungnya itu. Nah, di sini ada pengawal sebagai senopatinya yang dinamakan Buyut Sena, dan sebagai ininya Buyut Tambak yang menambak segala mara bahaya yang ada di Cirebon. Jadi sudah terbentuk organisasi, dan ada Buyut Truna atau Buyut Taruna sebagai Karang Taruna atau pemudanya. Pemuda. Jadi sudah dibentuk dulu, sudah ada pembentukan di sini organisasi itu. Dan yang tadi kata Kang Reza itu yang apa? Yang tongkat. Oh ya, tadi yang Cis itu yang jadi sungai di belakangnya. Iya. Oh, nah goresan Cis yang dari kaki Bukit Ciremai ini terus ke utara yang sekarang menjadi sungai yang dinamakan Sungai Cipager. Ci adalah air, pagar adalah batas, jadi batas yang dari air kebersamaan Galuh dan Cirebon yang sudah Islam dan masih Hindu. Nah, kalau masalah air kan, iya. Ini di belakang ada sungai di bawah. Dan di sungai ini dulu banyak orang yang ngalap tekah, banyak yang untuk pengobatan berupa awet muda, supaya yang kemarin kena guna-guna, yang kena penyakit kemarin itu apa namanya, narkoba, banyak yang dengan istilah di sungai ini. Oh. Tapi banyak juga yang dipakai untuk hal-hal yang kurang baik juga mungkin ya. Ya kayak nyari kekayaan atau pesugihan. Kalau di sini belum pernah. Ada salah satu yang pernah untuk mencari nomor, ada yang puas lempar juga ke sungai. Jadi yang mintanya dilempar. Iya. Jadi kalau yang tujuan nggak baik, iya ada. Mangga nanti bisa lihat-lihat. Iya boleh. Situasi di sini. Jadi nanti pas kita sebelum lihat
Maaf hatinya kalian bersihin dulu ya. Termasuk saya. Nggak lucu tiba-tiba langsung sungai. Gak lucu Pak. Terus tadi yang dibilang sama Kang Reja sama Pak Hasan juga ada suka kelebatan-kelebatan itu, kalau boleh tahu siapa sih? Ya di sini dulu banyak ya benda-benda yang tanam di sini, ada pusaka-pusaka itu banyak. Terus ada juga ya di sungai ini, sebelah ini banyak orang yang meninggal. Ini pemakaman ya, mungkin banyak yang nggak bisa pulang lagi. Pemakaman juga itu pemakaman. Dan salah satu ini ada pohon yang apa namanya berkaromah, ini dinamakan pohon Nagasari. Pohon Nagasari. Legend. Oh, legend. Jadi alhamdulillah di sini tumbuh subur. Dan cuma di sini yang benar-benar asli Nagasari itu ya tumbuhnya di sini. Di sini. Yang tadi jadiin tasbih. Oh, yang tadi jadiin tasbih. Kalau dengar cerita yang selebatan-selebatan gitu, mengganggu nggak sih Pak ke warga-warga yang dekat-dekat sini? Kalau warga biasa selama ini belum ya, tapi kalau orang yang sedang tirakat di sini, ada yang niat jahat, kadang-kadang nggak bisa pulang sampai pagi di sini lewat tuh, nggak bisa pulang. Dulu sering kejadian. Saya mau jahat di sini sehingga sampai pagi nggak bisa pulang. Dia diem di situ, baru sadar ketika ya ada keluarga kami yang datang dan menyelamatkan. Banyak sih sebetulnya kalau diceritakan misteri-misteri aneh di situ. Panjang lah Pak. Kalau Pak Hasannya sendiri suka diganggu atau pernah ditambahin? Kalau saya sini belum pernah, kalau ngeliat mah sering aja lihat. Biasanya kalau lewat jam 1 banyak yang mainnya di ayunan anak-anak. Ini jam-jam sekarang, bentar lagi. Biasanya sok ada. Pak, makasih Pak. Sekarang mau menuju ke Akang Reza. Kang Reza kan sering kesini nih. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang gangguan kayak tadi? Terus kenapa bisa balik lagi, nggak takut gitu? Jadi memang saya kesini tuh udah lama lah. Jadi dalam artian saya sering kesini tuh, setiap kesini tuh merasa tenang gitu, damai. Ya sambil dengar suara air segala macam. Memang banyak kadang-kadang kayak ada orang datang gitu, terus udah hilang. Ya kayak harimau segala macam. Tapi itu kan menurut saya yang namanya manusia itu kan hidup selalu berdampingan dengan mereka gitu kan. Selama kita nggak ada niat jahat ya saling menghargai lah. Dan tempat ini nih, setiap kita punya banyak masalah, misalkan kita di sini tafakur, merenung, berzikir, itu enak banget. Dan bisa menurut saya jadi kayak semacam satu kekuatan batin yang bisa untuk mengangkat segala macam permasalahan hidup. Menurut saya seperti itu. Jadi saya suka sini, terus berzikir di sini. Jadi memang di saat itu kayak timbul suatu kekuatan gitu. Kekuatan dalam artian kita bisa permasalahan itu cepat selesai. Dan mungkin yang tadinya kita biasa aja terus ke sini, dan di sini kita sering biasanya sama Pak Hasan itu kita sering terutama sedekah ya dengan anak-anak yatim di sekitar sini segala macam. Itu luar biasa banget. Jadi sangat lebih banyak tuh sisi positifnya kalau di tempat seperti ini, karena mungkin kan dulunya juga kan di sini kan tempatnya para wali, para alim ulama berkumpul, terutama di Pendopo Agung ini kan tempat mereka berbicara masalah ilmu agama. Jadi pasti aura-aura positifnya kan luar biasa. Pengalaman saya, jadi dari dulu suka kesini terus melihat yang alamnya udah biasa. Kita sebagai penerusnya di sini alhamdulillah meneruskan perjuangan beliau dengan siar agama itu, dengan banyak bersedekah, menghibur anak yatim, memelihara masjid, dengan berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah ketuanya Mas Reja, di mana kita punya anak yatim yang tiap bulan kita santuni. Kita punya kegiatan ibadah dengan yang ada malam Jumatnya dari mulai pagi sampai malam, kegiatan keagamaan lainnya. Alhamdulillah sini berjalan sehingga orang kesini
bisa tenang dengan tafakur di sini, dengan suasana alam banyak pohon, dengan suasana juga. Air yang mengalir, segala air, sehingga orang yang dalam keadaan pusing masuk ke sini dengan tenang sambil berbimbingan zikiran apa, dan alhamdulillah banyak yang puas dan berhasil dengan maksudnya. Kita selalu dekat dengan Sang Pencipta Allah. Ya udah, kita langsung melihat. Kita lihat-lihat ya. Jalan-jalan. Itu